Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Siapa di antara Anda yang rindu berkunjung ke perpustakaan UB? Belajar dengan disuguhkan sumber informasi berkualitas dan koleksi yang lengkap, baik buku fisik maupun elektronik. Saat ini perpustakaan UB sudah terbuka bagi Anda Sivitas Akademika Universitas Brawijaya. Tingginya permintaan pemustaka, sebutan bagi pengguna perpustakaan untuk berkunjung langsung ke perpustakaan UB, membuat pengelola perpustakaan UB mempersiapkan diri memberikan layanan informasi optimal. Sejak bulan Oktober 2021 atas persetujuan Rektor, perpustakaan UB kembali dibuka. Sementara itu, Koordinator Layanan Pengguna menjelaskan bahwa perpustakaan sudah mulai membuka layanan luring mulai Oktober 2021 dengan protokol kesehatan ketat dan dibatasi 100 orang pengunjung. Namun saat kebijakan perkuliahan tatap muka dibuka kembali, jumlah pengunjung perpustakaan terus meningkat. Dari banyaknya peserta atau permintaan dari pemustaka di medsos kita yang intinya meminta agar perpustakaan bisa luring sehingga mereka juga bisa akses terhadap buku-buku yang mungkin tidak ada di e-book ya, tidak ada di e-book sehingga mereka bisa luring di perpustakaan, Mas Sidik. Dari Oktober itu ada beberapa nanti dibacakan oleh Pak Agung ya untuk fluktuasi Bupri ya. Bupri berapa kunjungannya ya rata-rata pernah hampir mencapai 250 ya Pak ya di masa pandemi. Jadi banyak mahasiswa kita khususnya Mas Sidik itu sudah sowan ke perpustakaan. Sudah karena perpustakaan itu bukan hanya tempat pinjam buku. Nah, perpustakaan itu juga tempat diskusi untuk kelompok-kelompok belajar yang mungkin mendapat tugas dari dosen. Memang kita sediakan tempat. Rencana ke depan, perpustakaan juga melayani pengguna dari luar, terutama anggota Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri FKP 2TN. Untuk bulan Oktober ini jumlah pengunjung sekitar 1.719, kemudian di bulan November kita naik 2.506, kemudian di bulan Desember sekitar 1.953 dan di bulan Januari 2022 per tanggal kemarin ya, tanggal 25 Januari ini 1.469 untuk kunjungan fisik. Nah kemudian untuk layanan yang kami buka ini tetap ada peminjaman buku, kemudian juga pengembalian buku. Nah untuk serah simpan kita lakukan tetap daring dan kemudian juga bebas pustaka juga masih tetap daring. Jadi istilahnya lebih simpel dan pengguna tidak harus datang ke perpustakaan. Nanti untuk surat serah simpan dan juga bebas pustaka juga dikirim melalui email mereka masing-masing. Jadi mereka disarankan untuk selalu membuka website kami di lib.ub.ac.id gitu.
Pembukaan koridor kayu tangan yang kini menjadi salah satu destinasi baru disambut positif oleh kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Kayu Tangan dengan menyiapkan sentra kuliner dan oleh-oleh. Kelompok Sadar Wisata Kayu Tangan yang sudah bergerak dengan wisata heritage menyiapkan sentra kuliner dan oleh-oleh yang dikelola oleh warga di Kampung Kayu Tangan. Ketua Pokdarwis Mila Kurniawati mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan penataan sentra kuliner bersama warga sehingga nantinya pengunjung tidak hanya terpusat di kawasan koridor namun dapat bergerak hingga kawasan heritage Kayu Tangan. Dengan menangkap peluang ini, sementara memang selama pandemi sampai sekarang kan memang kita belum memproklamirkan buka untuk umum. Kenapa seperti itu? Memang dengan kondisi yang masih pandemi, kita juga ada program Kotaku yang semua perlu perbaikan. Istilahnya peningkatan fasilitas di dalam, akhirnya kan memang masih kita sebut makeover lah seperti itu, termasuk semua potensi yang lain. Jadi dengan adanya begitu kita menyiapkan lebih banyak, mempersiapkan diri baik dari intern kelembagaan Pokdarwis, dari kita juga sudah pendataan semua potensi termasuk UMKM. Nah ini kan juga peluang besar ya. Jadi kalau kita melihat perdanya, kalau di depan itu tidak bisa untuk jualan seperti itu, akhirnya kan pasti pengunjung juga akan mencari paling tidak minum seperti itu. Ini kan peluang kami yang di dalam. Akhirnya nanti memang untuk pusat oleh-oleh dan untuk kuliner itu ada di dalam kampung. Nah, kita mempersiapkan itu. Pemirsa, selain sentra kuliner, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pariwisata juga memberikan kesempatan kepada seniman warga kampung untuk tampil mengisi malam kesenian yang ada setiap malam bulan purnama. Hal ini dimaksudkan agar potensi seni budaya juga dapat hidup seiring dengan keramaian di koridor Kayu Tangan. Kita ada persiapan tempat, termasuk pelakunya, bagaimana penataannya, konsepnya seperti itu. Selain itu juga untuk pemberdayaan warga lainnya dengan adanya pertunjukan yang di koridor, otomatis kan ini memancing talent-talent yang ada di dalam kampung ya. Mungkin kalau selama ini belum bisa perform, nah ini kita difasilitasi. Kebetulan kemarin saya sudah menyampaikan ke Bu Kadis, Bu Ida, bahasanya di dalam ini juga punya potensi besar Bu, seperti itu. Akhirnya kita difasilitasi dan nanti dimulai di bulan Februari ini setiap tanggal 15 Jawa ya, kalau kita bilang kan festival bulan purnama begitu, nanti ada tambahan pertunjukan, ada 3 titik itu yang di dalam kampung. Nah, itu harus kita siapkan ya. Dan talentnya sendiri yang diutamakan yang di dalam kampung. Nah, tidak menutup kemungkinan kan memang talent ya kepingin juga perform di depan. Riset pasar bagi UKM menurut dosen vokasi Ajik Suseno bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Pelaku UKM tetap dapat melakukan riset pasar dengan mudah dan murah. Salah satunya dengan mengamati kebiasaan konsumen dan produk yang ada di sekitar UKM. Ya, sebenarnya begini ya, memang kata riset itu atau kebutuhan pasar atau keinginan pasar ya, atau market potensial lah istilahnya. Potensial market itu memang riset itu kelihatan mahal dan sulit ya. Tapi sebenarnya begini kok Pak Siti. Kami kemarin pada waktu mengembangkan, meminta waktu pengabdian kita ke UKM itu, kemudian kita mendesain mesin itu, kemudian menjadi bisa di portable mesinnya untuk yang besar sama yang ukuran kecil tadi. Itu sebenarnya kita melihat tidak hanya survei, kita bertanya kepada pasar langsung tidak. Tetapi kita sebenarnya hanya jalan saja, kita mengamati
misalnya bagaimana orang jalan sambil makan gitu kan, dengan bungkus yang simpel sekali lahap gitu kan. Kemudian kita juga ke beberapa toko gitu kan, toko oleh-oleh yang rata-rata kalau keripik-keripik itu ada yang besar gitu kan, sama ada yang kecil. Kita coba tanya begitu. Ternyata mereka, oh kalau ini banyak yang suka yang kecil Pak, nah, gitu. Sebenarnya hal-hal seperti itu saja kok ininya. Artinya tidak harus menggunakan instrumen yang mahal, yang rumit. Cukup kita melihat di toko, kita ngobrol, bertanya antara yang ukuran ini dengan ini laku apa namanya, banyak yang beli yang mana. Kemudian kita juga sambil berjalan gitu kan di mall gitu kan, loh kok enak sekali orang itu ya makan bawa apa namanya, bawa keripik gitu kan, sekali makan lahap terus habis begitu. Dan sebenarnya model-model gitu aja Pak, yang paling sederhana itu. Pemulihan ekonomi yang terus berjalan di Kota Malang memberikan asa bagi para musisi agar memberikan dampak positif bagi mereka. Tony Aksa, salah satu musisi di Malang, melihat aktivitas kegiatan seni, terutama musik, sudah mulai berjalan dan berharap menjadi angin segar bagi para musisi. Dirinya berharap pemerintah Kota Malang memberikan iklim yang segar dalam pemulihan ekonomi. Kalau soal teman-teman musisi, ini kan pastinya masing-masing. Kalau ditanyain soal pendapat, pastinya masing-masing. Tapi kalau dari menurut saya pribadi, mungkin mewakili teman-teman juga gitu ya. Perwakilan teman-teman musisi yang saya lihat selama ini di Malang, terus lihat progresnya juga. Sekarang udah mulai event-event, mulai diperbolehkan. Ya kita juga bersyukur juga karena udah mulai bergeliat lagi. Balik lagi kayak judul lagu saya, single kita, Rindu Sedia Kala. Jadi benar-benar yang dinamakan Rindu Sedia Kala ini masa-masa sebelum pandemi. Mungkin bisa mulai start dari yang sekarang nih. Ya semoga aja dari kebijakan yang diambil sama pemerintah nggak memberatkan kerjaan kita sebagai musisi. Soalnya kalau kita bilang event di Malang, ini cukup bagus loh event di Malang, ketimbang yang ada di kota lain. Karena di kota lain kayak di Jakarta, kayak di Surabaya, Bali, menurut infonya nih Mas, itu nggak kayak di Malang. Di Malang masih boleh dikatakan ini bebas, leluasa gitu. Pemirsa, hadirnya beragam digital platform saat ini menurut musisi Malang, Tony Aksa, tetap memberikan dampak positif bagi musisi. Salah satunya yakni proses bermusik saat ini bisa berlangsung lebih cepat. Tony mencontohkan jika dulu untuk mengenalkan musik harus lewat panggung ke panggung, bahkan harus ke label besar di Jakarta. Sedangkan saat ini dapat dilakukan dari rumah para musisi. Hal ini menjadikan biaya untuk mengenalkan musik saat ini menjadi lebih murah. Kalau menurut saya, mungkin wadahnya itu lebih cepat. Misalkan teman-teman musisi mau berkarya, mau cover dan sebagainya, mereka pengen promo, bisa lewat YouTube dan lain sebagainya. Platform juga banyak banget, yang di situ mungkin apabila berbayar juga murah. Terus banyak juga teman-teman yang mau wadain, misalkan yang nggak tahu caranya, kita tinggal ikut kita nanya teman, atau mungkin ada teman musisi yang lagi bikin memang usahanya di bidang studio musik, studio rekaman, recording juga
nerima jasa penitipan digital platform juga bisa. Lebih cepat gitu Mas tersalurkannya. Mungkin sisi plusnya itu. Jadi bikin memunculkan banyak artis lebih mudah dibanding zaman dulu. Kita harus jauh-jauh ke Jakarta, kita harus datengin label, ketemuan sama label, kita harus kirim demo dan lain-lain, nunggu. Yang itu bisa berbulan-bulan, tahun-tahun. Sekarang bisa cepat gitu Mas. Perubahan selera konsumen dalam memberi produk dan jasa harus dicermati oleh pelaku usaha. Dosen vokasi UB, Ajik Suseno, mengatakan perubahan selera konsumen yang semakin mobile berpengaruh kepada desain produk yang akan dijual. Konsumen saat ini membeli produk sesuai dengan aktivitas yang akan dijalani. Inovasi di tingkat desain produk itu selalu bahasanya adalah diversifikasi pasar. Maksudnya pasar meminta itu atau ada potensi pasar untuk produk itu gitu. Contoh begini ya, kalau secara umum kenapa sabun itu ada cair ada kotak gitu ya. Sabun mandi itu loh. Kemudian susu juga begitu kan, kenapa ada yang gede, kemudian ada yang kecil, kotak kecil maksud saya, ada yang bentuknya kental begitu. Tentu ketika bicara susu kental itu kan dipakai untuk orang traveling kan nggak cocok, Pak Siti. Kan ribet, riwah gitu loh, rebyek begitu loh. Rebyek itu artinya harus ada air panas, rebyek banget gitu. Kemudian susu yang besar pun yang kotak gede, susu yang fresh milk yang kotak besar itu juga rebyek. Kenapa? Karena ada sisa, harus ditaruh di mana, nanti takut tumpah dan sebagainya. Itu beda dengan susu yang kotak kecil itu yang sekali minum habis itu. Itu kan sangat simpel dan cocok untuk orang traveling karena tidak akan menimbulkan tidak berpotensi menimbulkan kotor dan sebagainya. Nah, di situ kemudian kita mencoba untuk menerapkan itu di dalam produk industri kecil. Salah satu yang kita kembangkan adalah desain produk emping dari singkong, namanya emping Sarmiler. Diversifikasi kita tidak hanya berbentuk rasa atau varian, ada varian pedas, ada manis, ada original begitu. Tetapi yang kita kembangkan adalah desain dimensi produk. Jadi ada yang ukurannya gede, gitu kan. Yang gede itu tentu makan harus 5 sampai 10 kali makan gitu ya, krek gitulah. Itu untuk orang di rumah. Ketika orang pengen makan nasi sambil kerupuk itu begitu. Lah, kita kembangkan kemudian dimensi yang ekstrim saja. Itu yang kemudian kecil, yang ukurannya kira-kira berapa ya? 3 sampai 4 cm lah kira-kira. Kecil, jadi sekali makan lap gitu. Yang itu cocok untuk orang traveling. Pemirsa, kondisi pandemi membuat sebagian orang tua khawatir akan perkembangan psikologi anak yang harus selalu di rumah dengan keterbatasan ruang bermain. Berawal dari keinginan untuk membuat stimulasi permainan bagi anak-anak, dosen FTP UB membuat sebuah inovasi usaha permainan edukasi, Age Appropriate Toys atau permainan yang disesuaikan dengan usia anak. Konsep dari permainan yang saya buat itu adalah Age Appropriate Toys. Itu maksudnya adalah mainan yang dibuat sesuai dengan usia anak. Nah, itu bagaimana cara konsepnya? Yang pertama saya tentunya harus riset dulu ya. Misalkan nih untuk bayi itu butuh apa sih ya? Bayi, contohnya gini, bayi baru lahir kan indera penglihatannya belum optimal ya. Nah, itu kita butuh stimulasi untuk mengoptimalkan indera visualnya. Nah, saya searching tuh apa ya mainan yang bisa untuk membantu itu. Nah, akhirnya saya searching dan kira-kira produk apa yang belum pernah ada.
akhirnya itu melalui beberapa riset, pemikiran, akhirnya muncullah ide. Atau misalkan anak umur 2 tahun, kita bisa mulai mengajarkan cara dia berbicara. Nah, itu apa sih mainan apa yang bisa menstimulasi dia untuk bisa speak up, bisa ngomong, itu apa mainannya. Nah, itu saya olah dari riset, baca buku seperti itu. Kemudian saya evaluasi, kok ternyata alhamdulillah berdampak gitu loh. Jadi daya fokus anaknya meningkat, kemudian motoriknya juga semakin bagus gitu. Jadi ternyata berefek gitu antara mainan stimulasi dengan perkembangan anak. Nah, akhirnya saya berpikir ini kebetulan waktu itu juga waktu pandemi ya, tahun lalu pandemi, banyak sekali yang curhat ke saya, kok ini anak di rumah school from home gitu kan, tambah bingung bagaimana cara stimulasinya. Akhirnya saya kepikiran, kenapa enggak ini coba saya buat sebagai bisnis juga gitu loh. Jadi untuk membantu para orang tua memilihkan mainan yang cocok sesuai usia mereka gitu. Nggak asal kita bisa langsung saya mau usaha inilah di tengah pandemi. Kalau saya sih mikirnya gini, orang di pandemi ini butuh apa sih gitu. Jangan yang kita pengen aja, tapi orang butuh apa. Kalau misalkan saya nih di pandemi ini, orang ibu-ibu pada bingung nih, anaknya di rumah semua ya, sedangkan dia tetap harus work from home gitu kan. Itu kan semakin pusing tuh. Nah, akhirnya keteteran, gimana ini anak saya nggak bisa handle gitu kan. Akhirnya coba kita cari alternatif, gimana sih bikin mainan yang bisa membantu mereka gitu kan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.